Iya, Mbak, pagi. Selamat pagi Ibu Dia, Febri Wulandari. Perkenalkan, nama Pagi. saya Winda Kinayasari dari Program Studi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada, Angkatan 21, ingin mewawancarai Ibu sebagai tour guide atau pemandu wisata yang berada di bawah naungan HPI Jawa Tengah. Sebelum itu, saya izin Iya, untuk Mbak. merekam videonya ya Bu, untuk dokumentasi. Oke. Oke, Mbak, ya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Sejak kapan Boleh. Ibu menjadi profesional tour guide dan bergabung dengan HPI Jawa Tengah? Hmm, kalau saya jadi tour guide dari tahun 2006, berarti udah almost berapa ya, Mbak? Sekarang 2006 lah ya, 2006 sekarang berarti hampir 16 tahun. Bener ya? 16 tahun, Ya, benar. kurang lebih. 12 tahun? Ya. Ya. Nah, kalau saya gabung HPI itu belum lama sih Mbak sebenarnya, karena dulu untuk di Semarang sendiri itu saya itu termasuk orang yang independen, saya nggak ada grupis dan sebagainya, jadi saya tidak terlalu memikirkan untuk lisensinya saya, tapi kemudian sekitar 4 tahun lalu, 3 tahun lalu begitulah ya. Terus ya mulai kesadaran karena kita kan butuh lisens ya Mbak, kita butuh lisens, kita butuh buat istilahnya buat apa ya, surat jalannya, keamanannya kita sendiri ya. Kita kayak nyetir motor kan, nyetir mobil kan harus ada SIM. Nah, Ya, betul. ada KTP juga kalau buat ini. Jadi akhirnya kesadaran sih Mbak itu lebih pada yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk iya gabung oke itu karena dulu HPI itu kan sering ada info-info mau ada sweeping dan sebagainya begitu. Tapi kayak nggak begitu berjalan. Ya. Tapi someday itu saya pernah ketemu sama agak lupa Pak siapa ya pada saat itu yang ketuanya, ketemu di Solo, terus ya pas ada sweeping gitu, saya datengin, saya ngobrol, terus oh iya ya Pak ya begini-begini saya dapat info karena dulu memang informasinya itu kurang apa ya, kurang terbuka kalau dulu istilahnya begitu. Kalau sekarang memang lebih terbuka, jadi mungkin juga lebih mudah ya Mbak, segala segala macam ada medsos dan sebagainya, jadi lebih Ya, mudah. betul. Kita dapat info gampang. Kalau Ya. misal pas ada ujian apa kayak gitu, jadi kita lebih gampang lah dapat infonya. Ini ya 3-4 tahun yang lalu lah Mbak. Ini perpanjangan kedua sih ini saya untuk lisensi saya. Ini Oke, kartu baik. apa KTP kartu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang pernah saya tanyakan di chat, itu kan Ibu berfokus pada wisatawan domestik saja. Nah, apakah Ibu tidak menginginkan untuk belajar bahasa asing dan mencoba untuk membawa wisatawan dari mancanegara? Nah, sebenarnya pengen Mbak, tapi karena saya merasa kalau sekarang udah umur ya. Kalau dulu Oh ya, pengen, tapi kesempatannya belum ada, karena bahasa Inggris saya juga termasuk terbatas sih. Saya Inggris aktif, tapi saya terbatas. Saya menyadari lah kalau untuk ya, detail menjelaskan hal yang iya yang sifatnya memang detail untuk apa? Kalau kita kan banyak cerita, apalagi kalau kita pas jadi local guide, itu kan memang ya, lebih banyak ke sejarah ya, cenderung lebih ya banyak ke betul. sejarah. Apalagi kalau di Semarang sendiri Mbak, Semarang itu kan di kota Semarang kita nggak punya wisata alam, kita cuma punya wisata cagar budaya. Wisata alam Ya, kita semuanya di Kabupaten Semarang. Nah, jadi itu oh, saya sendiri merasa belum pede sih. Jadi karena itu nggak berani ngambil pada saat itu. Terus pas punya keinginan ternyata dikasih rezeki 2014 ada anak. Jadi saya sempat off selama hampir 2 tahun lah, 2 tahun, 2 tahun lebih malah. Saya hamil terus saya ngelahirin sekitar 2 tahun setengah saya off. Setelah balik lagi, jadi udah udah ini udah apa namanya turun lah minatnya untuk kayak gitu ya. Sekarang karena fokusnya banyak ke corporate, banyak ke instansi-instansi pemerintahan, jadi lebih kayak tidak ini lepas aja keinginannya itu. oh, baik-baik. Selanjutnya, bagaimana pendekatan khusus yang Ibu lakukan saat pemanduan kepada wisatawan? Uh, jadi kita memang kalau ke pemanduan ya satu kita memang harus benar-benar tahu backgroundnya tamu kita. Apalagi saya itu lebih banyak bahwa sekarang itu corporate terus instansi-instansi begitu. Jadi kita memang
benar-benar harus tahu background-nya tamu kita, kebutuhannya apa. Karena nggak semuanya sama. Ada yang wisatawan yang memang dia senang dapat informasi-informasi tentang objeknya, ada yang memang tidak perlu, dia merasa tidak perlu. Informasikan yang perlu aja, schedule-nya seperti ini, nanti kita ke sini, begini-begini, terus itu cukup, kayak gitu. Jadi memang kalau pendekatan khususnya memang kita harus tahu background-nya dulu, Mbak. Jadi begitu, kita tamunya ini ya, misalnya tamunya dari perusahaan A, oh dia kebutuhannya apa, dia kebetulan datang ke sini, memang benar-benar buat wisata, jadi kita akan bawa bawa vibes-nya gitu, kita bawa vibes-nya memang buat wisata aja udah. Kita mau di sini mau senang-senang, kita di sini mau nikmati objek, kita di sini mau nikmati kuliner misalnya seperti itu. Jadi fokusnya memang lebih ke kita kenalin dulu tamunya sih, background tamunya seperti apa dulu dan kebutuhan tamunya gitu. Kalau pendekatan khususnya sih saya rasa itu nanti ngalir ya, Mbak, ngalir sih. Oh iya, iya Ngalir benar-benar Bu. karena kita nggak mungkin dalam satu waktu bisa ngafalin langsung kayak 48 orang misalnya kayak gitu satu bus. Itu kan pasti ini, tapi biasanya kan ada 1-2 tamu yang memang dia lebih aktif begitu. Nah, itu Iya biasanya betul. kita pegang nih. Oh, Bapak ini, Ya. Ibu ini begitu. Gitu sih, Mbak. Baik, selanjutnya berdasarkan pengalaman Ibu, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Ibu dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Ibu? Yang paling penting ya pertama Ya, kali yang pasti tamunya. Kita kita biasanya saya nanya akan konfirmasi pertama saat dihubungi tanggal pelaksanaan, ya tanggal pelaksanaan berapa lama pelaksanaan, kemudian tamunya apa, baru setelah itu tujuannya kayak gitu sih. Jadi pasti karena kita apalagi saya freelance itu kita harus benar-benar tahu tanggalnya dari tanggal berapa ke berapa, tamunya apa kayak gitu. Setelah itu kita biasanya tanya jadwal, terus biasanya kan kita kalau dari jadwal kita sudah akan tahu kita akan menggunakan transportasi apa. Apakah kita dari sini langsung pakai bus atau kita jemput di airport atau gimana begitu. baik. Selanjutnya hal-hal yang tak terduga apa yang yang biasa Ibu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Hal tidak terduga ya, penjemputan ya, kalau di Ya, penjemputan biasanya itu apa ya, saya pernah ketemu tamu yang kayak saling, ini satu perusahaan, satu kantor, tapi kayak benar-benar saling tidak peduli. Ya, itu sih yang oh, lebih kayak jadi nggak peduli temannya udah naik belum, terus ini udah lengkap belum, kayak gitu. Jadi kita ya, memang harus aktif, benar-benar aktif cari sendiri gitu. Karena pernah kejadian, tamu saya ketinggalan di ini rest area. Itu posisinya saya arah Jakarta. Itu tamu satu kantor. Ya, saya tuh heran banget karena udah komplit lengkap nggak. Jadi kadang-kadang itu kalau kita memang kurang kurang detail ya, kita kan kadang saya sih biasanya menghitung satu-satu, tapi kan kadang tuh ada yang kamu udah nggak udah belakang udah lengkap kayak gitu aja. Nah itu sih kadang yang nggak terduga tuh kok ini satu kantor tapi kok kayak nggak peduli satu sama lain kayak gitu. Cuek banget ya nggak peduli. Udah ada temennya, nggak ada temennya yang bodo amat kayak gitu. Kadang itu sih kalau kalau pas penjemputan pertama ya. ya. Terus Terus apa ya paling kalau misalnya itu ada yang ketinggalan gitu gimana, Bu? ya kalau kemarin kan kita udah jalan soalnya kita udah jalan di Ya, Semarang kita mau ke Jakarta kita memang mengejar objek ya. Pas itu kita mau ke apa tuh akuarium Jakarta Akuarium yang ada di Central Park itu. Jadi kita mau ya, mengejar waktu. Nah, jadi solusinya pada saat itu karena kita posisi di rest area itu di tol dan kita tidak mungkin putar balik. Posisi kita udah di tengah-tengah banget kita mau masuk Jakarta gitu. Eh dan handphone ketinggalan. Nah, itu yang paling handphone tuh 3 orang itu handphone tuh ketinggalan dan ternyata ada satu yang pegang handphone. Saya telepon, saya pun ngomong, saya telepon, saya bilang, Bapak bareng nggak bertiga? Dia bilang, oh ya Pak, saya bareng bertiga. Terus saya cuma bilang, Bapak di situ ada bus ini, Prima Jasa atau apapun itu, Bapak bilang aja, Bapak rombongan dari ini, Bapak ketinggalan, saya tunggu, saya berhenti di berapa kilo lah dari situ, dan itu di pinggir tol, karena nggak rest area masih jauh lagi kalau setelah itu karena kita masih jalan berapa kilo lah paling nggak ada sekilo kali ya tapi kan nggak memungkinkan untuk putar balik jauh banget kalau putar balik daripada membuang waktu jadi ini bapak ikut bus itu bilang nanti saya tunggu di KM sekian saya cuma bilang gitu ya memang harus tenang satu karena memang posisi kalau mau saling menyalahkan saya juga paling bertanggung jawab sebenarnya saya paling bertanggung jawab kenapa gampang banget percaya kayak gitu sama temannya yang udah begitu terus
kalau ngomong salah tamu juga salah sebenarnya. Jadi Iya. ambil solusi aja tengah-tengahnya, ambil solusi tengah-tengahnya, kita kasih dia solusi, Bapak ikut bus ini karena dia pasti akan lewat jalur ini, nggak akan ada bus itu putar balik gitu. Itu pasti nggak akan dia belok kemana-mana, kita kasih segitu. Terus kalau misalnya ketinggalan, biasanya kalau yang banyak ketinggalan itu kalau dulu kita Kute, karena kita kan pakai shuttle, dan karena kan satu shuttle sekian orang, biasanya kalau satu rombongan besar, karena saya handle dulu dari mengalami handle mulai dari bawa TK, bawa pabrik istilahnya kayak gitu, bawa anak SD sampai sekarang saya di level sudah mungkin pakai pesawat, bawa dewan kayak gitu. Jadi dulu kalau bawa siswa itu, jadi kita menyiasatinya karena kalau kita balik lagi ke Kute dari Central Parking itu wasting time sekali, pasti yang bisa dihubungin terus ya sudah suruh naik taksi atau suruh naik. Kalau sekarang tidak ada Gojek seperti itu, kalau nggak ada sih kita saran udah pakai taksi aja kayak gitu, pakai taksi aja nyusul ke sini karena biasanya pasti ada aja sih kalau rombongan besar itu 1-2 orang gitu yang memisahkan diri sukanya kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak, paling ya solusi yang termudah, cari solusi yang termudah, Ya, ya betul. dibikin cepet aja kayak gitu, Ya, dibikin cepet aja, nggak mikir ribetnya dulu, nanti kalau mau marah ya nanti aja. iya betul betul Bu. Oke, baik. Gitu. Selanjutnya, bagaimana strategi andalan Ibu untuk membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Ibu bawa? Contohnya seperti humor, kuis, tanya jawab, atau yang lainnya. Kalau saya, kalau pendekatan ya seperti tadi saya bilang, kalau kita sudah paham tamunya maunya apa, itu nanti akan ngalir sih Mbak, ngalir dengan sendirinya. Tapi saya bukan tipe orang yang berlebihan. Jadi saya nggak bisa sok akrab sebenarnya sama orang, tidak bisa sok akrab, sok dekat. Tapi itu nanti akan ngalir dengan kita memperlakukan tamu sebagaimana mestinya. Jadi sometimes orang itu berpikir kayak misalnya local guide, kalau jadi local guide lebih enak ya, karena kita memang Ya. tugasnya buat guiding aja. Tapi kalau kita jadi tour leader, kan memfasilitasi mereka. Tapi kalau kita udah ketemu tamu-tamu yang di middle height, ya middle height biasanya itu mereka kayak, ya kamu kan kerja sama aku, patut disuruh, aku minta segalanya, misalnya Mbak ganti lagunya gini dengan Ya, 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 on the ya. spot dan harus kayak gitu. Kalau nah, bagaimana kita bisa nyikapin yang kayak gitu sebelum kita bisa agar tetap kita dekat sama tamu, tapi kita nggak seolah-olah kayak jaga jarak. Itu memang kita harus di depan, harus benar-benar di awal greeting, di awal perkenalan kita harus benar-benar memposisikan bahwa saya adalah leadernya dari grup ini, jadi saya akan menginformasikan begini-begini. Kalau kebutuhan Bapak Ibu nanti selama di perjalanan seperti ini, yang seperti ini, A, B, C, dan D, itu yang bisa saya akomodir. Di luar itu berarti sudah personal kayak gitu. Itu perlu dipertegas karena banyak Mbak, apalagi kalau saya bawa bank ya, khususnya kalau bawa bank ini saya nyebut seluruh instansi, memang biasanya dia sangat susah sekali menghargai Hmm, event itu tour leadernya atau apanya itu, atau apalagi krunya gitu ya. Itu bank tuh biasanya kayak gitu cenderung merendahkan, itu agak kasar ya, tapi memang gampang kayak ngenteng, kayak nggak penting lah, kamu kan kerja, kamu kan dibayar, istilah hanya seperti itu. Jadi kayak informasi kadang oh iya 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 aja gitu, tapi at the end mereka nggak ngerti, ketinggalan atau dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu tuh memang kita harus jeli-jeli sih Mbak dari depan. Oh si ini, oh ini misalnya pimpinannya, oh dia memang harus ekstra nih disapa kayak gitu. Terus kalau memang ada orang yang suka, udah kelihatan nih dari awal kayak nyepelein. Kalau kita ngomong kayak dia mengulang perkataan atau udah Mbak cepet cepet selesai atau begitu, atau memotong perkataan kita. Nah, kita nanti akan pendekatannya lebih adalah dengan disapa lebih, diberi perhatian lebih aja, karena pasti hmm, satu kerombongan itu nggak semuanya, kalau misalnya ngomong baik nggak semuanya baik, nggak semuanya tenang, ada yang pengen nyanyi, ada yang nggak pengen nyanyi, ada yang pengen tidur sama perjalanan, ada yang pengen pegang terus kayak gitu, bahkan sampai kita susah getting kayak gitu kan kadang-kadang. ya, Nah itu memang kita harus tegas sih. Nah untuk kedekatan ya seperti itu, saya lebih ngelihat 1-2 dulu sih biasanya, karena kita kan pasti ada absensi dulu sebelum kita greeting semua, kita absensi 1, 2, 3 ini, kan ketahuan nih Bapak ini yang mana yang mana yang mana, dari mereka menanggapi kita saat kita manggil nama itu kan biasanya udah ketahuan orangnya, kelihatan sih Mbak. ya, Oh ini ya, ya. cuek, oh ini nggak peduli, oh ini sekedarnya, oh ini memang interest kayak gitu, oh ini memang suka
ngajak guyon. Oh ini guyonnya agak nyerempet-nyerempet. Nah biasanya kalau tour leader perempuan itu memang beratnya bekerja di jalan itu seperti itu. Kadang ada orang-orang yang akhirnya kayak seolah-olah tuh wah bisa nih kayak gitu karena terlalu ramah misalnya. Wah Iya, bisa iya, nih iya. kayak gitu digoda-godain. Nah, jadi tinggal kita gimana ngarahinnya kayak gitu. Kalau begitu kita cutnya di mana, kita memberhentikan atau kita belokinya di mana biar dia tidak merasa malu, kita juga tidak merasa dilecehkan seperti itu. Jadi memang kalau saya lebih pada kalau kedekatan itu personal ya, lihat personalnya langsung gimana satu duanya gitu. Itu aja pasti pasti kok Mbak ada yang kelewat sama kita. Oh ini orangnya tuh terlalu diem, susah banget kayaknya disentuh kayak gitu kan. Disapa, digreeting, di hello, mau dipecandain sekalipun kayak gitu. Nggak kena gitu loh. Ya cocok aja diem-diem aja orangnya kayak gitu, nggak pergi aja. Nah biasanya kayak itu dengan ngobrol sih kalau saya. Jadi nggak harus ke bercanda, tidak dengan guyon, tidak harus dengan kuis. Karena saya jujur saya itu nggak begitu tidak begitu mudah membangun kedekatan sama tamu kalau hanya dari kayak bagi door prize kayak gitu-gitu enggak sih. Kalau door Oh, prize iya, kalau ada iya. door prize biasanya saya di ujung banget acara. Jadi bukan interestnya dia ke situ tapi interestnya dia saat kita greeting. Kuncinya greeting Mbak, begitu greeting gimana kita membuat mereka fokus ke kita, yang kayak gitu dengan yang orang-orang dengan segala macam itu kepribadiannya fokus dulu ke kita, fokus dulu ke saya dulu aja gitu. Entah dari pertama berdoa terus kita say hello-nya, kita memang harus kalau greeting tuh memang harus benar-benar menunjukkan PD ya. Bahwa ini Iya, pekerjaan saya menguasai, saya yang tahu semuanya. Kayak gitu. Jadi iya. selama perjalanan kamu 5 hari sama aku yang tahu semuanya. Kayak gitu. Jadi harus di awal begitu sih. Biasanya lebih ke pas greetingnya ditekankan aja sih. Jadi mereka udah langsung interest apa-apa ke kita kayak gitu. Gitu sih Mbak, lebih pada ya di awal aja sih kita. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Bagaimana Ibu mengetahui wisatawan yang Ibu bawa cukup puas dengan pelayanan yang telah Ibu lakukan selama perjalanan wisata? Di akhir biasanya kita akan ada sesi sharing. Nah, apalagi kalau kita sama travel agent kan kita punya pertanggungjawaban ya. Jadi Ya, pas closing itu kita pasti akan minta pendapatnya. Itu semuanya dari pendapat. Kalau saya biasa menyampaikan, monggo kalau mungkin ada kritik, saran, pesan-pesan. Jadi saya pun bilang kritikan sekalipun itu akan membangun buat kami nanti di kedepannya. Jadi kita nggak langsung batasin mereka bukan karena kita takut kritik, kita nggak mau dikritik. Kadang kan merasa pasti ada nggak enak kalau ada pimpinannya. ya, Nah, ya. kebetulan saya sering dapat pasti diposisikan di besatu yang ada pimpinannya. Jadi biasanya Hmm, belakang-belakangnya tuh sungkan. Nah, gitu. Tapi kita pasti ngambil dulu dari belakang. Yuk, apapun itu yuk, nanti pesan-pesan kritik saran baik dari fasilitas yang diberikan, transportasi, akomodasi sampai dengan pelayanan kami. Kami itu berarti saya dan kru yang bertugas, driver, co-driver. Kalau misalnya ada yang bawanya lebih pelan-pelan lagi kayak gitu. Kadang tamu memang ada yang bisa jeder-jeder ya langsung oh Mbak ini gini. Nah, itu nggak bagus, ini nggak bagus, makanya nggak enak. Nah itu kita sampaikan. Nah dari situ kan nanti pasti ada dari dia menyampaikan kritik saran, ada ke sayanya juga pasti ada ke saya juga bagaimana perjalanannya puas enggak karena orang kalau biasanya ditanyanya puas enggak dia pasti cari gampang puas ya udah selesai kayak gitu. Nah itu ya. kita closing itu kita panjangkan dengan karena ini satu bentuk juga tanggung jawabnya kita sama travel agent Mbak. Bahkan beberapa travel agent itu biasanya minta kita shoot karena kan nggak selalu kameramen ada di tempat kita misalnya. Iya, Kita betul. sorry mohon maaf apa saya izin di video ya kayak gitu karena ini untuk report kayak gitu. Jadi untuk report jadi travel agent langsung tahu bagaimana uh, pekerjaan kami dinilai sama customer-nya. Itu sih lebih closing sih. Jadi kita memang harus siap kalau kita dibilang oh jelek, nggak bagus, ternyata fasilitasnya nggak bagus, oh mbaknya kurang informatif, misalnya kayak gitu mbak. Oh ini mbak informasinya kurang jelas, jadi banyak keterlambatan. Nah biasanya kayak gini. Yang banyak itu komplainan biasanya akan seperti ini. Mbak kurang tegas nih, karena banyak yang masih telat. Padahal kalau kita sudah menekankan itu kayak gitu, tapi sometimes kalau kita bawa, misal di tim gitu Mbak ya, Ya, itu semua pimpinan dari beda-beda instansi, semua dengan posisinya masing-masing. Nah,
si ini biasa tertib, yang ini biasa nggak tertib. Itu kan kayak gitu kan kita sungkan ya. Iya. Walaupun udah ditungguin, udah diteleponin, misalnya gitu, itu mesti ada aja kan gitu yang telat-telatan gitu. Kadang gitu, misalnya, oh Mbak ini kurang tegas, atau Mbak sudah bagus, jadi tidak memandang itu siapa. Itu pasti ada sih nanti masukan dari. Jadi kita langsung menanyakan, Jadi bukan kita menerka-nerka, wah ini tamuku seneng nggak sih sama aku. Nah, kebetulan saya itu seringnya itu continuity, jadi tamunya akan ketemu lagi biasanya begitu, entah setahun kemudian karena perusahaan itu berangkat lagi. Nah biasanya seperti itu, beberapa tamu saya seperti itu, jadi ketemu lagi. Jadi sebisa mungkin Oh. kita tidak meninggalkan sesuatu yang nggak enak, karena akan ketemu lagi tahun depan nih, karena agent itu akan pakai saya lagi, ketemu lagi tamu yang sama kan. Sekarang saya itu hanya mengambil dari beberapa agent, Mbak, bahkan bisa dibilang yang pasti itu cuma 2 aja. Yang lain tuh cuma kalau sekedar saya memang mau, atau memang teman memang butuh banget. Jadi satu agent saya dia lebih banyak ke swasta, perusahaan swasta, yang sama dia pun pasti bolak-balik aja gitu. Nanti ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi sama beliau dan keluarganya. Jadi kan sudah kenal gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita apa ya, kalau kerja itu ya kerja ya kayak gitu. Harus siap dengan kritikan kalau memang kita salah, harus siap minta maaf kalau kita salah, harus berterima kasih kalau memang kita diapresiasi bagus kayak gitu. Nah, itu sih Mbak, nanti kita akan tahu di closingnya dengan langsung tanya aja ke tamunya kayak gitu. Gitu lebih pada seperti itu kalau saya. Baik, Itu Mbak. sepertinya ini pertanyaannya sudah selesai ya Bu daftarnya. Jadi sekian wawancara yang telah dilakukan hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dian Febri Wulandari yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai dan juga membagikan ilmunya kepada saya. Semoga Ibu selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak. Semoga Ya, Bu. lancar ya Ya, makasih, tugasnya. Bu. Bisa live ya. Ya, terima kasih. Kok diam sih Mbak?